Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Trek di Tyrant Film. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul Flirting on the Air tahun 2014. Film ini bercerita tentang trio kapten konyol yang kena azab karena bergenjot di pesawat. Penasaran? Ayo kita simak filmnya. Sarkam ise buka tapi solusi terakhir. Cerita dimulai dari seorang kapten yang hidupnya aduhai ditemani demenan-demenannya dari berbagai negara. Dia adalah Kapten Cool, kita sebut saja Dal Kenyot. Ditemani dua sahabatnya yang super opla, yang gendut kita sebut saja Darmindo, dan yang agak melambai sebut saja Dar Kentit. Ketiga orang ini bekerja di maskapai penerbangan AIS. Waduh, seger guys pramugarinya. Seketika para kapten digerubut para pramugarinya, tapi dalam hati Dal Kenyot masih teringat kenangan mantan. Walaupun di hadapannya terjejer serabi lembut berbagai aroma. Dia adalah Sally, teman SD-nya dulu. Mereka sering belajar bersama. Saat di rumah, Dal Kenyot menanyakan tentang lukisan yang mirip Sally. Ternyata dia adalah nenek moyangnya pada zaman dinasti Ming. Dan belajar pun dimulai. Hupsik, iki arep belajar apa-apa ya? Ternyata belajar anatomi tubuh. Jan bocil zaman sekarang greget-greget aja. Tak lama kemudian orang tua Sally pulang, dan bagai belut Dal Kenyot dan Sally sudah belajar normal. Tapi apes tetaplah apes. Dikira orang tuanya mau pergi, ternyata cuma ngambil roti dan apesnya. Pelajaran anatomi part 2 sudah mulai. Dan kisah masa lalu Dal Kenyot seapes ini sungguh menggenjotkan. Pandangan Dal Kenyot tiba-tiba tertuju pada dua gunung salju putih seperti susu saset. Seketika insting traveling Dal Kenyot bangkit dan ingin mendaki gunung tersebut. Rayuan dimulai dan di-ACC oleh pemilik gunung. Dan gaslah Dal Kenyot OTW gaske. Sesampainya di lokasi terjadilah minum es krim karena kehausan hanya berakhir 19 detik. Kayak video sebelah. Tiba-tiba terdengar teriakan Pak Bos yang memanggil anak buahnya dan memberitahu kabar gembira, yaitu Pak Bos yang jomblo akut mau menikah. Tak disangka, tak diduga, tak dikira, ternyata calon istrinya adalah cewek yang baru diajak keringetan bareng Dal Kenyot, dan pucatlah mereka. Pak Bos mengecek kukunya, kok agak keroak-keroak, dan mencoba menyedot cerutu gede milik calon bininya. Karena Pak Bos baik hati, maka cerutu gedenya diberikan pada anak buahnya. Mereka jelas tak mau menyedot bekas es krim Dal Kenyot, dan terjadilah lempar-lemparan cerutu gede. Tak diduga, Pak Bos melihat punggung Dal Kenyot penuh dengan kuku calon bininya. Penuh dendam, dikeluarkan pedang tersembunyi milik Pak Bos. Dan begitulah akhirnya Dal Kenyot dipecat dan hanya boleh terbang sekali lagi. Saat terbang, tiba-tiba ada badai, tapi pramugari yang kehausan minta es krim milik trio kocruk itu, dan terjadilah penggenjotan di dalam pesawat. Tak diduga, tak disangka, tak dikira, trio kocruk menghilang seketika dan meninggalkan para pramugari tergenjot sendirian. Mereka terlempar di suatu hutan tak berantah. Saat ngeluyur malam-malam, mereka tiba di suatu kota kuno dan mengira kota itu adalah lokasi syuting film. Saat kelaparan, mereka mampir ke warteg sebelah dan memesan makanan. Saat menunggu lama, tiba-tiba seorang pemuda berpuisi. Karena Dal Kenyot dari masa depan, jelas ahli dalam membalas puisinya.
soalnya sering baca buku. Saya perkenalkan, orang itu adalah Tan Bohu, sebut saja Darmindi. 未請教，你係唐伯虎，我咪列昂咯，就跌夾表。 Saat makanan tiba, ternyata konyol. Minta bakpao nanas, malah datang nanas asli. Sirip ikan, malah sirip ikan asli. Dan parahnya hotdog, kirek, atau sebut saja kirek godok. Dan akhirnya mereka hanya makan telur rebus traktiran Darmindi. Timbul perselisihan karena trio kocrok membuli Darmindi. Hingga kemudian Darmindi menuduh mereka adalah mata-mata musuh dan menotok mereka. Hingga kemudian Dalkenyot percaya kalau mereka memang terdampar di masa lalu. Penuh dengan rayuan, Dalkenyot berhasil merayu dan melepaskan totoannya dan menjelaskan tentang masa depan hingga terjadi kesepakatan. Darmindi meminta rudal pada Dalkenyot. Sebagai gantinya, dia mengajarkan ilmu totok dan membebaskan kedua temannya. Kemudian Dalkenyot mengaku tidak punya rudal dan sebagai gantinya dimunculkanlah senjata rahasia Dalkenyot, yaitu alat getar. Kemudian dicoba pada tangan Darmindi dan tak diduga Darmindi malah bergetar keenakan. Dia mau menggunakan alat tersebut untuk gadis impiannya di keluarga Hua yang bekerja sebagai pelayan. Ternyata di keluarga Hua banyak ciwi-ciwi cantik, terutama incaran Darmindi, yaitu Autumn. Kemudian Dalkenyot minta diajari teknik totok. Cepat-cepat latihan pun dimulai cepat dan malah berbalik menyerang Darmindi CS. Wah, murid yang durhaka pada suhunya. Kemudian Dalkenyot mengambil barang pusakanya dan gas ke rumah keluarga Hua untuk berburu serabi lembit berbagai aroma. Tiba di keluarga Hua, ternyata banyak yang antri mendaftar sebagai pelayan. Muncullah Autumn dan menarik pandangan trio Koclo. Melalui tawar-menawar yang rumit, akhirnya Dalkenyot menang, dan karena lowongannya cuma buat satu orang, maka kedua temannya ditinggal dan terlonta-lonta di zaman tersebut. Kemudian sang senior mulai melakukan mos pada Dalkenyot dan dipertemukan pada kepala pelayan yang terkenal galak. Ternyata kok mirip nenek moyang Celia, tapi namanya Sela. Dalkenyot gak terima diajar, malah nantang Sela. Akhirnya pentungan dasi. Lah, pentungannya malah temuncep dan minta ditolong pada pelayan cewek baru. Ternyata kedua temannya menyamar menjadi cewek. Tiba waktunya makan, pelayan cowok rebutan dengan anarkis. Dalkenyot kemudian ngobrol dengan seniornya. Malam tiba, mos part 2 segera dimulai. Mereka mengajarkan Dalkenyot kalau mau duit harus belajar colong-colong barang di rumah tersebut dan diajari di mana meletakkan tempat yang aman. Wih, kok di situ tempatnya? Bahkan bonsai plus potnya juga ada. Kemudian semua pelayan menjagal Dalkenyot dan membuat tempat menyimpan barang-barang yang mau dicuri. Saat selesai, malah bertemu dengan Sela. Sela mulai memancing Dalkenyot agar mau memberontak pada majikannya dan melakukan kudeta. Ternyata hanya akal-akalan Sela, dan Dalkenyot digebuk sampai terpental dan nabrak UFO dan terjatuh di ruangan Juragane Lana. Tak diduga, ternyata ada Autumn yang mencari Juragane untuk memberikan sup ginseng. Dasare Juragan mesum, malah nunggu waktu yang tepat untuk bisa menggenjot Autumn dan malah kebandem gebuk. Saat waktu yang dianggap tepat, tiba-tiba Juragane nembak lem agar Autumn tidak bisa bergerak maupun ngolet-ngolet. Dan tidak lupa nyemprot cairan yang bisa membuat bisu sementara.
Saat pengenjutan mau dimulai, Dal Kenyot tiba-tiba muncul dan menahan Juragane lanang dengan senapannya sendiri. Dan membawa Autumn pergi ke ruangan pelayan cewek. Tak diduga ternyata Dal Kenyot malah disidang dan dihajar Darmindo yang menyamar. Kemudian Autumn disuruh menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Karena masih bisu, dia menjelaskan dengan bahasa isyarat. Ternyata Darmindo menjelaskan dengan salah karena masih dendam dengan Dal Kenyot. Tak terima dengan hal itu, Dal Kenyot menjelaskan dengan benar. Tapi tetap saja mereka tidak percaya. Saat mau dipotong, kayak babi ngepet yang baru viral di channel sebelah, Autumn melindunginya. Tak lama kemudian, para cewek mencurigai kedua pelayan baru itu. Dan gak perlu banyak bicara, Dal Kenyot gas pelorot ke Rock Darmindo untuk membuktikan kalau mereka menyamar. Kemudian setelah kasus selesai, mereka mengenalkan diri. Dan Dal Kenyot mengaku adalah Darmindi. Dasare Winter matre. Dia berencana ngeruk duite anake Juragane yang terkenal mesum. Rencana dimulai. Yang melakukannya adalah Darmindo. Segeralah dibisiki oleh Winter. Saat kedua bocil tiba, gak pakai waktu lama, Winter gas merayu kedua bocil. Gak ada akhlak ini. Gerakan menggoda pun dilakukan dan Winter lari ke balik gorden dan ucul-ucul, lalu memotong gorden dan meletakkan cetakan buah pepaya random miliknya. Ternyata tugas dari Darmindo adalah menggunakan buah pepaya kadaluarsanya untuk dikenyot dua bocah gak ada akhlak tersebut. Ternyata perkiraan meleset. Juragan lanang tiba-tiba datang dan gak mau ketinggalan ikut mengenyot buah tersebut. Dan gak diduga malah digigit. Refleks cepat karena kesakitan, Darmindo menendang biji Juragane lanang dan terpental bablas nabrak tembok. Kemudian digotong ke pengobatan. Berganti malam, pelayan dan lainnya pun gak mau kalah. Pengen juga dapat duit dari juragannya dan mulai menyusun rencana lagi. Kemudian Dal Kenyot diminta mencari tumbal untuk pancingan dan malah menunjuk Autumn. Rencananya adalah membiarkan Juragane melihat Autumn mandi dan saat lengah digasak. Pagi pun tiba, ternyata mereka nantang main mayong. Rencana dimulai. Autumn mulai bersiap di posisi untuk memancing Juragane. Dan saat lengah, dadu-dadu mayong ditukar agar bisa menang. Ternyata Juragane ora goblok. Darmindo pun dituduh mengakali dan ternyata benar. Dengan konyolnya, dadu ketahuan. Saat posisi genting, tiba-tiba Dal Kenyot muncul dan menghandlenya. Kemudian mereka menyembunyikan Juragane lanang. Sela yang pintar kemudian mencarinya dan mencari di ruangan cewek-cewek. Tapi konyolnya tidak ketemu. Tak beberapa lama, Dal Kenyot mau minjem pusakane Dal Kenyot dan malah diberi bonus. Setelah dapat pinjaman, Dal Kenyot kemudian mempraktekannya pada Spring. Saat pusaka pertama dipasang, Spring sudah berteriak keenakan. Kemudian pusaka kedua dipakai Dal Kenyot. Spring yang ketakutan malah nabrak tangannya Dal Kenyot dan membuat remote dan pusakanya terlempar hilang. Ternyata pusaka malah nyemplung sup buat nyonya. Dan tak diduga remote malah ketendang-tendang dan malah nyungsep di bawah kertas ritual santet emak-emak di pasar. Sontak saja setiap dipukul tubuh Spring bergetar keenakan. Saat sup tiba,
Sela menjelaskan kalau penguasa Ning mau datang besok dan harus menemukan Juragan Lanang agar tidak terjadi perang. Sup pun dilahap Nyonya. Tiba-tiba Nyonya menjadi panas dan ingin digenjot. Darmindo yang kelaparan malah ikut-ikutan minum supnya Nyonya. Setelah pergi dan ikut-ikutan ingin enak-enak, Dalkendit yang rudalnya siap meluncur malah kebingungan mencari sasaran tembak dan masuk ke sebuah ruangan. Tak diduga ada teman pelayannya yang lagi bubuk cantik. Dalkendit pun freestyle lepas tangan dan mulai mengegasnya. Tiba-tiba Darmindo yang kebingungan mencari sarang pun datang. Mereka berdua main kejar-kejaran dan pelayan cantik pun dapat kabur. Tak diduga Nyonya yang lagi pengen pun datang. Dan begitulah penggenjotan itu disaksikan Juragan Lanang dengan kaku tak bergerak. Tak lama kemudian Dalkenyot mengambil pusaka yang masih melekat pada Spring. Lah, dua orang kocrok ini mukanya jadi kayak gitu. Tinggal besok penguasa Ningnya mau datang. Saat penguasa Ning datang, langsung disambut balas-balasan puisi dari Nyonya. 喊到你走腳為止，自夠尊重啊嘛。 Tak beberapa lama, Juragan Lanang muncul dan digerakkan oleh dua orang kocrok seperti wayang golek. Ternyata dendam penguasa Ning hanya karena pusakanya lebih pendek daripada Tuan Hua. Tak lupa dia membawa backing pendekar dan penyair untuk mengadakan tanding. Saat puisi dimulai, dengan mudah Dalkenyot melawannya berbekal ilmu dari masa depan. Kemudian saat pendekar pun maju untuk babak kedua, kali ini Sela melawannya tapi malah kena jutsu penyedot Shinra Tensei milik Pain dalam animasi Naruto. Dengan idenya, Dalkenyot melempar alat getar ke lubang hidungnya dan bergetar keenakan. Gak tunggu waktu lama, Sela langsung tancap gas nyerang penguasa Ning karena dendam pribadinya. Tetapi malah kena senjata beracun dari pengawalnya dan kabur. Penguasa Ning yang marah kemudian mengancam akan melaporkan pada kaisar tentang kejadian tersebut. Tawar-menawar pun terjadi. Ternyata penguasa Ning minta Autumn untuk menjadi bininya sebagai kompensasi. 你點會知我喺柴房㗎？ Dalkenyot kemudian menemukan Sela yang terbaring tak berdaya dan ingin menyerap racun di gunungnya. Modus sih. Saat posisi klenger, kemudian diserapnya racun itu. Saat tersadar, Sela ngamuk karena sudah ternoda oleh air liur Dalkenyot. Dan Dalkenyot menceritakan asal-usul serta kisahnya. Ternyata Guru Sela juga penjelajah waktu dan mengajak menemui gurunya agar Dalkenyot dan teman-temannya bisa pulang. Tapi Dalkenyot tiba-tiba sempoyongan karena efek racun. Kemudian menyuruh Sela menyedot es krimnya untuk mengeluarkan racun. Jangan wis angel, modus sih. Kemudian mereka berdua datang ke rumah gurunya dan bertemu. Dalkenyot minta ilmu agar bisa kembali ke masanya dan minta ilmu lepas totok untuk membebaskan Tuan Hua. Saat Tuan Hua bebas, mereka mau pamitan pulang ke masa depan. Terjadi perselisihan yang menyebabkan Tuan Hua ditotok kembali. Karena Nyonya kesepian, maka meminta Darmindo dan Dalkendit menggenjotnya sebagai perpisahan. Malam pun tiba. Autumn juga menemui Dalkenyot untuk minta digenjot sebagai perpisahan, tapi Dalkenyot tumben bijak dan tidak melakukannya.
Autumn pun pergi dengan bangga karena Dalkenyot yang mesum ternyata baik hatinya. Tak diduga ternyata Sheila sudah nyungsep di kasurnya di bawah selimut. Ulah bangsat, lanangan opo iki? Kemudian mereka selfie-selfie dengan HP Dalkenyot. Tiba waktunya untuk berpisah. Mereka bertiga sudah dalam posisi ritual dan siap OTW pulang. Tapi Dalkenyot ingat Sheila dan kenangannya dan mau tinggal di masa lalu. Karena hidupnya sudah madesu kalau pulang ke masa depan. Saat pramugari yang kehampaan, pas saat panas-panasnya, tiba-tiba Darmindo dan Darkentit datang dari belakang dan menghandle pesawat. Di masa lalu, ternyata yang datang menjemput Autumn hanya pendekar. Karena penguasa Ning takut kejadian kemarin, Sheila pun langsung menyerang, tetapi gagal dan kalah begitu saja dengan teknik Shinra Tensei. Tiba-tiba muncul Dalkenyot menolong menggunakan lem sang juragan. Kemudian berhasil menyetop jurus Shinra Tensei. Ternyata Darminti datang tepat waktu dan menotok titik kelemahan pendekar dari belakang dan kalah. Autumn yang mengira Dalkenyot adalah Darminti terus memeluknya dengan mesra, disaksikan tatapan singa Sheila. Kemudian Darkenyot mengaku kalau dia bohong. Sebenarnya Darminti adalah yang baru saja menotok pendekar dari belakang. Sontak Autumn langsung kabur hinggap di Darminti dengan mesra. Kemudian diadakan pernikahan antar dua pasangan tersebut bersama-sama. Saat berbincang dengan Darminti, Darkenyot minta tukeran istri selama 1 malam dan hasilnya digebuk lagi, akhirnya nabrak UFO lagi dan lagi. Tapi kali ini Darkenyot terjatuh di kamarnya Nyonya Hua yang sedang berdoa karena kesepian, dan tiba-tiba Darkenyot jatuh tepat di kasurnya. Nggak pakai lama kayak singa, Nyonya Hua langsung tancap gas dan memplekoro Darkenyot sampai KO. Waktu paradok berputar, ditampilkan Darkenyot dari masa depan mau belajar bareng Sally tentang anatomi. Kemudian melihat lukisan nenek moyangnya bersama Darkenyot jadul yang menggunakan jas. Jelas saja itu aneh di zaman dinasti Ming, dan filmnya pun selesai.